Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Yuni dengan NIM 190388201059. Saya merupakan mahasiswi yang mengikuti pertukaran kampus antar FKIP se-Indonesia yang berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Nah, di mana di video kali ini saya akan membahas poin-poin penting yang terdapat di dalam artikel yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap minat belajar mahasiswa pada masa pandemi COVID-19. Sebelum memasuki ke pembahasan, saya akan membahas tentang pendahuluan. Virus corona pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, virus ini belum juga ditemukan penawarnya hingga pada tahun 2021. Sudah lebih dari 200 negara yang ada di dunia melaporkan bahwa adanya kasus virus corona atau COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 membuat Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan seluruh aktivitas pendidikan dan membuat pemerintah dan lembaga terkait harus menghadirkan alternatif untuk proses pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa yang sekarang tidak melaksanakan proses pembelajaran atau proses pendidikan secara tatap muka. Pada tanggal 16 Maret 2020, Indonesia pun melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring pertama kali, di mana pembelajaran ini dilakukan dari rumah masing-masing tanpa perlu ke sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh penggunaan internet terhadap sikap minat belajar mahasiswa. Internet sangat mudah diproses oleh mahasiswa dengan berbagai informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan tanpa batas dan ruang dan waktu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengaruh penggunaan internet terhadap minat belajar mahasiswa di masa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh, dikarenakan di mana mahasiswa hanya memanfaatkan internet itu sebagai informasi atau media untuk jawaban-jawaban yang diberikan pertanyaan dari dosen mereka. Mereka tidak berpikir bagaimana mereka berpikir ketika di dalam kelas, di waktu tatap muka, dan sikap yang ditimbulkan dari penggunaan internet di masa pandemi itu adalah sikap yang malas. Yang kedua yaitu pengaruh persepsi terhadap minat belajar mahasiswa. Persepsi mahasiswa terhadap minat belajar pembelajaran e-learning dari aspek kemudahan penggunaannya, mahasiswa memiliki proses yang tinggi. Mahasiswa menilai e-learning atau daring sangat mudah digunakan, serta mengakses perkuliahan yang telah diupload oleh dosen yang bersangkutan. Selain itu, e-learning memudahkan interaksi antara mahasiswa dengan sesamanya maupun dengan dosen sehingga memungkinkan berlangsungnya diskusi. Penerapan e-learning atau daring adalah proses mempercepat pekerjaan, meningkatkan efektivitas, meningkatkan performa, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, dan mempermudah pekerjaan. Yang ketiga yaitu pengaruh pengalaman terhadap minat belajar mahasiswa. Pengaruh pengalaman mahasiswa terhadap minat belajar mahasiswa terbukti sangat berpengaruh karena dengan didukung oleh pengaruh yang positif sehingga dapat dimaknai bahwa semakin baik atau tinggi penampungan internet mahasiswa pada saat perkuliahan daring. Misalnya dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu menggunakan variasi dalam mengajar agar semangat dan minat mahasiswa dalam belajar meningkatkan sehingga prestasi belajar sesuai dengan yang diharapkan. Dan dari itu, mahasiswa dapat pengalaman pembelajaran selama daring. Pengalaman-pengalaman inilah yang membuat mereka minat terhadap belajar daring dikarenakan adanya hal-hal baru yang belum pernah mereka lakukan dalam perkuliahan daring. Yang keempat yaitu pengaruh kondisi finansial terhadap minat belajar mahasiswa. Keuangan keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Latar belakang keluarga harus diperhatikan agar keberhasilan pendidikan dicapai secara maksimal. Jika keuangan cukup, lingkungan material yang dihadapi mahasiswa-mahasiswi dalam keluarganya itu akan lebih luas. Sesungguhnya keluarga yang mempunyai tanggung jawab dan peranan yang sangat besar dalam melahirkan dan membentuk generasi yang baik dan berkualitas. Apalagi selama mahasiswa melakukan pelajaran melalui jarak jauh, maka mahasiswa sangat banyak membutuhkan kuota internet sehingga keuangan keluarga terhadap minat belajar peserta itu sangatlah penting. Karena jika kuota dari mahasiswa habis, maka minat belajar mereka akan berkurang terhadap kondisi finansial keluarganya. Tetapi mahasiswa mendapatkan bantuan kuota internet langsung dari pemerintah, yaitu dari Kemdikbud, di mana setiap mahasiswa akan mendapatkan bantuan kuota sebesar 15 GB per bulan, sehingga bisa membuat minat belajar mahasiswa selama daring akan semakin baik dan tinggi. Yang kelima yaitu pengaruh kemampuan belajar mandiri terhadap minat belajar mahasiswa.
Pengaruh kemampuan belajar mandiri terhadap minat belajar mahasiswa bisa saja berpengaruh karena pembelajaran yang melalui jarak jauh, namun bisa juga tidak berpengaruh, sehingga dapat disebut bahwa mahasiswa mempunyai kemampuan belajar mandiri yang baik terhadap kemampuan untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa belum tentu baik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Virus corona sangat membawa dampak bagi Indonesia. Akibatnya dunia pendidikan juga terimbas. Tidak terkecuali dunia pendidikan juga merasakan dampaknya, di mana salah satu kelebihan yang terasa adalah jadwal perkuliahan yang lebih fleksibel. Sedangkan salah satu kekurangannya efektif dan optimalnya dalam penyampaian materi oleh dosen pengampu kepada mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa keluhan mahasiswa, termasuk diri saya sendiri yang mengomentari sistem perkuliahan daring, yakni kendala dalam jaringan dan mahalnya biaya paket data untuk digunakan pada saat perkuliahan secara daring. Pembelajaran daring memiliki beberapa dampak terhadap mahasiswa, yaitu pembelajaran daring masih membingungkan mahasiswa. Mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif, dan produktif. Penumpulkan informasi, konsep pada mahasiswa kurang bermanfaat. Mahasiswa mengalami stres, serta peningkatan kemampuan literasi bahasa mahasiswa. Hal ini dapat menjadikan evaluasi agar pembelajaran daring dapat diupayakan diterima dengan baik oleh mahasiswa, dapat mengurangi esensi pendidikan itu sendiri. Nah, mungkin itu saja poin-poin penting yang saya bahas di dalam artikel yang telah saya buat. Terima kasih, sampai ketemu di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.